Perkenalkan nama saya Fitri Jaro. Kita dari kelompok 2 kita akan menggunakan strategi of international business. Dari strategi kita tahu apa sih dasar strategi dari apa yang kita bahas. Itu bagaimana sebuah perusahaan internasional mendeskripsikan tujuannya memaksimalkan nilai perusahaan. Sebenarnya tujuan utama dari banyak perusahaan itu sudah pasti mencari laba sama memaksimalkan para pemegang saham, para pemberi modal ya. Nah, caranya itu gimana? Caranya kita bisa mencapai dari dua tujuan itu. Pertama ada profitabilitas atau profitability. Apa sih profitability? Mana sih perusahaan yang nggak pengen mencari keuntungan? Pasti semua perusahaan pengen mencari keuntungan. Itu dasar pertama dari perusahaan mulai beroperasi mencari keuntungan. Signifikan pengembalian atau rate of return yang dihasilkan perusahaan atas modal investasi. Jadi perusahaan menginginkan uang yang masuk dari hasil produksi lebih banyak daripada uang yang masuk dari pemegang saham agar bisa dibalikan. Nah, terus dari profitabilitas itu masuk lagi ke pertumbuhan laba atau profit growth. Ini persentase peningkatan laba bersih dari waktu ke waktu. Semakin lama perusahaan semakin banyak, semakin perusahaan ingin meminimalisirkan penggunaan biaya produksi agar perusahaan ini lebih mendapatkan laba bersih yang lebih banyak. Next. Nah, terus ada meningkatkan valuasi perusahaan. Ada aksi strategis manajemen itu untuk menaikkan enterprise value management atau menyimbangkan dua hal strategis. Pertama, kurang biaya dan tambah nilai. Ini buat apa? Buat sama kayak tadi buat konsep mendapatkan laba bersih yang lebih banyak. Perusahaan itu seiring waktu akan mengurangi biaya cost banyak-banyak untuk mendapatkan laba bersih yang lebih banyak dan untuk menambah nilai, untuk menambah profitabilitas. Terus ada penetrasi pasar baru. Apa sih maksud penetrasi itu? Penetrasi pasar itu maksudnya sebuah perusahaan ini mengambil langkah baru untuk memasukkan produk di produk perusahaan ini ke pasar baru agar dikenal oleh banyak kalangan. Ini untuk memicu pertumbuhan penjualan jangka panjang. Next. Nah, terus ada konsep penciptaan nilai. Ini ada formulanya, pertama ada formula nilai itu dari Ramos alias selisih antara nilai persepsi produk oleh konsumen P dan biaya produksi unit. Terus ada struktur konsumen itu P kurang B. Konsumen membeli produk saat harga price lebih rendah dari yang manfaat, jadi semakin tinggi struktur konsumen semakin kuat kualitas pasar. Next. Nah, terus ada batas efisiensi quarter atau frontier. Posisi strategis, Michael Porter menekankan bahwa perusahaan harus memiliki fokus yang jelas. Pertama antara penggunaan biaya, sama juga kedua itu ada diferensiasi. Penggunaan biaya itu artinya sama kayak yang tadi saya bahas, itu meminimalisirkan penggunaan biaya sebanyak mungkin, setidaknya sampai mendapatkan profitabilitas atau laba bersih yang lebih banyak dari sebelumnya. Terus ada diferensiasi. Apa sih itu diferensiasi? Diferensiasi itu bagaimana sebuah perusahaan ini bisa tampil berbeda dari perusahaan lain yang menjadikan perusahaan ini menjadi unik dan menjadi suatu pilihan yang orang-orang dapat berpikiran untuk mengambil produk tersebut dibanding kesalahan saya lain. Batas efisiensi menunjukkan kombinasi terbaik upaya kedatangan menemukan pilihan membuat perusahaan terjebak di tengah atau stuck di middle. Kita masuk ke bagian value chain. Value chain itu apa? Value chain itu adalah serangkaian kegiatan meningkatkan nilai bagi suatu produk atau nilai bagi suatu perusahaan. Nah, dalam value chain itu ada aktivitas utama. Aktivitas utama itu berisikan ada 3. Yang pertama R&D atau research and development, yaitu merancang dan meningkatkan suatu produk yang sudah ada atau produk baru dan menemukan inovasi baru agar produk itu bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua itu adalah produksi dan layanan. Di kegiatan ini perusahaan itu meningkatkan kegiatan produksi agar seefisien mungkin dan menurunkan biaya bagi produknya dan juga memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga itu adalah pemasaran dan sales, yaitu memberitakan produk kepada para konsumen.
Dan sistem logistik ini perusahaan harus memikirkan bagaimana distribusi dari bahan baku ke tempat produksi dan juga bahan jadi didistribusikan ke berbagai macam tempat penjualan dan atau retail. Selanjutnya ada SDM atau sumber daya manusia, yaitu mengatur sumber daya yang dimiliki perusahaan agar produksi yang dilakukan itu lebih efisien. Dan mengelola tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang sesuai. Kegiatannya itu ada rekrutmen, yaitu mencari para SDM yang memiliki kompetensi, pelatihan, pengembangan karir dan kompensasi. Selanjutnya ada infrastruktur AI, yaitu sistem teknologi informasi yang membantu koordinasi dan jalannya perusahaan secara global dan real time. Yaitu perusahaan berjalan secara global dan real time tanpa adanya kendala sehingga efisiensi perusahaan itu berjalan lancar. Contohnya itu ada ERP, cloud computing dan sistem supply chain. Itu keunggulan ekspansi global. Perusahaan itu jika ingin menginginkan keuntungan lebih pasti akan melakukan ekspansi global. Sehingga perusahaan bisa meraup pasar yang tidak hanya di skala lokal tapi sudah ke mancanegara. Dan ini hanya bisa diperoleh dengan melakukan ekspansi secara global. Berikut ada keuntungannya, yaitu pertama transfer kompetensi inti. Transfer kompetensi itu yaitu kemampuan khusus yang sulit ditiru oleh pesaing. Jadi kenapa perusahaan itu melakukan ekspansi global, yaitu untuk mencari sesuatu yang tidak ada di negara perusahaan tersebut saat ini, sehingga dia melakukan ekspansi ke negara lain. Misalnya mengambil tenaga kerja yang lebih ahli seperti Amerika yang memiliki keahlian tentang teknologi yang lebih baik dan segala macamnya. Selanjutnya ada ekonomi inovasi, yaitu perusahaan melakukan ekspansi perusahaan karena ada ekonomi inovasi, yaitu perusahaan dapat menempatkan aktivitas bisnisnya di suatu negara yang dimana negara tersebut memiliki keefisienan atas sesuatu kegiatan perusahaan tersebut. Contohnya dengan membangun pabrik di Vietnam, di mana tenaga kerja itu banyak sehingga produksi lebih efisien, dan yang seperti dan pembuatan desain di Amerika, serta customer service yang ada di India, sehingga penempatan masing-masing posisi itu tergantung negaranya yang meminjam kompetensi tersebut. Selanjutnya ini adalah pengalaman atau experience work. Nah, jadi bisa dibilang berupa pengalaman itu bisa dibilang kayak biaya produksi per unit yang dihasilkan itu, jadi seiring berjalannya waktu dia akan menurun. Jadi dalam artian itu dia akan meningkatkan pengalaman dan perusahaan efisiensi menjadi lebih baik. Nah, jadi kalau dilihat dari grafik itu yang menghubungkan KPI sebagai biaya yang horizontal yang ini. Nah, habis itu juga kalau perusahaan kan biasa dia kayak memiliki pekerjaan yang terampil, pasti prosesnya itu pasti semakin efisien juga. Nah, terus juga teknologi juga pasti semakin baik, sama pemborosan berkurang. Habis itu pastinya ya biaya produksi akan menurun. Nah, kalau dari penjelasan dari grafik itu dia bisa dibagi menjadi 3, ada output rendah, output menengah, sama output kumulatif tinggi. Nah, output rendah itu biasanya biaya tinggi. Artinya apa? Karena perusahaan itu masih belajar mereka, dan juga produksi mereka itu belum efisien, serta banyak kesalahan dalam pemborosan. Nah, yang kedua itu adalah output menengah. Biasanya dia masuk ke biayanya tuh kayak mulai menurun lah, kan itu dia dari pemain itu pasti dia mulai turun, ya. Terus, nah dia juga di sana perusahaan tuh kayak mulai memahami lah prosesnya gimana, mereka mulai belajar, mulai banyak bisa meningkatkan gitu kan efisiensinya. Nah, terus produktivitasnya akan meningkat. Nah, penggunaan bahan bakunya juga lebih efisien kayak tadi saya bilang. Terus juga yang ketiga itu adalah output kumulatif tinggi. Nah, biasa di sini itu dia karena udah semakin menurun pastinya
Nah, contohnya seperti apa? Kayak misalkan perusahaan Toyota itu kan mereka perusahaannya produksi mobil yang dimana juga biaya lebih murahnya itu karena mereka udah lebih berpengalaman. Mereka memproduksi mobil udah lebih dulu, atau bukan lebih dulu sih, bisa dibilang udah lama lah, udah bertahun-tahun pokoknya. Nah, pokoknya mereka yang perusahaan-perusahaan semakin lama atau semakin banyak perusahaan itu pokoknya yang memproduksi barang, maka biaya produksi akan semakin rendah karena mereka sudah tahu melewati proses-proses yang seharusnya bisa mereka lakukan lebih efisien. Next. Nah, di sini adalah leveraging subsidiary skills. Nah, di sini tuh kita membahas tentang kayak keahlian dari inovasi berjualan agar harga tidak hanya berasal dari kantor pusat atau parent company, melainkan seiring lagi dari perusahaan kayak misalkan contohnya kayak McDonald. McDonald itu dia awalnya satu diri. Nah, akhirnya mereka yang udah mendirikan yang namanya kayak di bawahnya itu kayak McD Cafe lah. Pokoknya kan kalau kalian ke McD pasti ada kafenya di atas sana. Contohnya seperti itu. Jadi kayak mereka tuh mengalihkan inovasi tidak hanya dari lokal tapi bisa jadi inovasi global yang akhirnya nanti di semua negara mereka pakai gitu. Contohnya tuh ya kayak orang sudah cerita tadi. Nah, terus tugas dari pusat juga membangun insentif agar media lokal dapat menilai bebas atas seluruh jaringan korporat global itu sendiri. Next. Nah, ini adalah tekanan kompetitif global. Jadi perusahaan itu akan menghadapi dua tekanan, itu yang saling bertentangan biasanya. Biasanya itu memotong biaya setelah menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Oke. Nah, di sini ada dua tekanan kontradiktif tuh. Mereka bisa disebut sebagai cost reduction sama local responsive. Nah, biasa tuh kalau di cost reduction itu mereka sangat kuat pada industri komoditasnya, komoditas pasar. Biasa tuh dalam bentuk gula, baja, di mana harga adalah senjata kompetitif utama mereka sendiri. Nah, karakteristiknya itu apa sih? Biasa konsumen memiliki daya tawar tinggi dan biaya peralihan juga rendah. Yang kedua itu adalah responsivitas lokal atau lokal response. Nah, bisa diikuti juga oleh perbedaan selera konsumen. Jadi standar infrastruktur regional dan kebutuhan regulasi komoditas setempat. Nah, karakteristiknya itu membatasi standarisasi produk massal karena butuh kustomisasi lokal. Nah, contohnya itu kayak misalkan kayak KFC ya. KFC itu kan di Indonesia kayak mereka menjual nasi. Nah, karena mereka ngikutin kebiasaan masyarakat Indonesia, jadi mereka akhirnya menghadirkan ya kayak ada nasi di menu-menu yang tersendiri yang tersedia. Mereka akan menyediakan nasi karena kebiasaan di Indonesia ini kita kan kayak kita pasti memerlukan yang namanya hidangan utama ada nasi lah, pokoknya pokok dalam makanan kita. Nah, jadi kayak resikonya pasti biayanya lebih tinggi sama produksinya pasti lebih kompleks karena banyak media. Next. Nah, ini adalah matriks pilihan strategi. Ini matriks pilihan strategi ini adalah pilihan strategis, ada tekanan biaya sama tekanan lokal. Nah, jadi kalau standarisasi global itu tinggi, terus tekanannya lokal, maka pendekatan pasarnya itu fokus pada skala ekonomi dan harga murah atau no kostumisasi. Udah ngambil manajemen strategi? Nah, ya, untuk strategis yang transaksional ini udah tinggi, udah ngambil manajemen strategi. Pendekatan pasarnya juga eksploitasi ekonomi Sama Pak Sri enggak? sekaligus komunikasi regional. Biasanya Pak Sri ngajar strategi. Lokalisasi itu mungkin ya biayanya pasti lebih rendah. Pak siapa? Pak Dini. Pak Dini. Umumnya dengan sedangkan ini satu negara. Nah, kalau untuk dalam internasional karena biayanya rendah, tekanan lokalnya juga rendah. Ya, pendekatan pasar itu jual produk domestik langsung ke global tanpa adaptasi berarti. Nah, ini ada prioritas fokus strategi global yang dimana standarisasi skala ekonomi itu sebesar 35%. Untuk adaptasi responsif lokalnya pasti 35% dan untuk transfer pengetahuan pusat tanah 30%.
Jadi masuk ke transisi ini strategi lokalisasi biasa mungkin tidak lagi layak karena beban biaya pasti tinggi. Yang keempat pasar transnasional. Nah itu pergeseran wajib menuju integrasi biaya dan lokalisasi simultan. Ya, stop dulu. Saya review. Oh, review dulu. Tema pada malam hari ini kita akan bahas tentang strategi bisnis internasional. Bicara mengenai strategi perusahaan apapun, seperti misalnya contoh perusahaan Goodyear, lalu perusahaan McDonald, Toyota, Honda, Yamaha, perusahaan Ford dan lain sebagainya, pasti memerlukan strategi. Strategi ini dibuat oleh perusahaan atau diputuskan perusahaan dengan maksud dan tujuan dalam hal memasuki kawasan bisnis internasional. Pasti mereka memiliki alasan atau adanya faktor pemicu atau sering juga disebut trigger mengapa perusahaan-perusahaan internasional perlu untuk menyusun, melakukan proses dan analisa sampai kepada pengambilan keputusan dan pelaksanaan strategi itu dilakukan. Nah, tentu ada maksud dan tujuan. Nah, kira-kira apa nih tujuan dari perusahaan internasional melakukan upaya dalam menyusun, merumuskan atau memformulasikan strategi dalam bisnis internasional yang nantinya bisa diputuskan perusahaan untuk dilaksanakan dalam memasuki kawasan bisnis internasional terhadap target market pada suatu negara, entah itu di Asia misalnya, atau negara di Eropa, atau di Amerika, dan lain sebagainya. Nah, apa dasar tujuannya? Ada yang masih komentar? Kira-kira? Oke, tujuannya pertama, dengan memasuki kawasan bisnis internasional, perusahaan bisa meningkatkan nilai faktor keuntungan. Misalnya contoh, kondisi pasar dari suatu negara sudah jenuh, di mana tingkat persaingannya sangat kompetitif, sehingga kalau dipaksakan akan mengakibatkan perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih rendah, sedangkan biaya produksinya akan lebih tinggi. Oleh sebab itu, dia mencari peluang pasar di negara lain yang mana tingkat persaingannya masih rendah, sehingga biaya produksi mampu ditekan seminimal mungkin, sehingga keuntungan yang diperoleh bisa lebih tinggi dengan melihat kondisi daripada market dari pasar suatu negara yang tujuannya mencari nilai keuntungan. Nah, apa lagi berikutnya? Ada yang kasih komentar? Silakan. Ya. Ya, habis ini saya di sini. Untuk meningkatkan kredit perusahaan sendiri karena bisa bersaing di internasional. Oke, dengan adanya strategi bisnis internasional bisa meningkatkan nilai. Nilainya apa? Seperti contoh kemampuan bersaing, memproduksi produk yang lebih baik, lalu bisa menghasilkan keinginan dan kebutuhan pasar sesuai dengan komoditas atau produk atau barang dan jasa yang dihasilkan. Oke, lanjut silakan. Untuk mengenai risiko dengan diversifikasi lokasi. Oke, dengan adanya strategi bisnis internasional bisa untuk mencari berbagai lokasi supaya untuk mencari bagaimana menekan biaya produksi seminimal mungkin. Contohnya banyak perusahaan-perusahaan industri di Eropa kenapa mau mendirikan pabriknya di negara Asia Tenggara, karena dinilai Asia Tenggara itu biaya produksinya masih relatif lebih murah dibandingkan di negara asalnya, sehingga ini bisa menekan biaya produksi serendah mungkin, sehingga perusahaan-perusahaan yang di Eropa atau Amerika bisa meningkatkan nilai produksinya dalam memperoleh dan mendapatkan nilai keuntungan yang jauh lebih besar. Oke, selanjutnya apa nih? Kira-kira dalam hal tujuan strategi bisnis internasional ditetapkan oleh suatu perusahaan internasional. Tadi sudah tentang profit,
value, mencari lokalisasi yang baru. Nah, apalagi tujuan dalam bisnis internasional, strateginya. Jangan lupa kemampuan untuk beradaptasi. Nah, dengan adanya strateginya apa? Perusahaan bisa beradaptasi terhadap kondisi lingkungan bisnis yang berbeda-beda. Contoh, di pasar Eropa dengan pasar Asia Tenggara pasti akan berbeda. Seperti apa perbedaan regulasi, perbedaan terhadap faktor ekonomi, nilai sosial, politik, tingkat persaingan, bagaimana lingkungan industri yang dihadapi, pasti terjadi perbedaan. Nah, perbedaan ini akan bisa disikapi dengan baik dengan apa? Dengan perusahaan menyusun strategi bagaimana kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungan bisnis yang berbeda. Nah, dengan tujuan apa? Agar mereka bisa tetap untuk bisa mencapai nilai keunggulan atau kemampuan bersaing. Nah, apalagi kira-kira selain adaptasi, profit, value, lalu tadi untuk menekan biaya produksi. Nah, apalagi tujuan dari strategi bisnis internasional? Nah, jangan lupa melakukan ekspansi atau meningkatkan nilai akses pasar. Nah, dengan adanya strategi, berarti perusahaan apa? Mampu meningkatkan dalam hal kemampuan untuk memasuki pasar dari suatu negara. Sehingga strategi ini berguna untuk apa? Untuk nantinya bagaimana bersaing terhadap pasar-pasar domestik atau industri domestik yang ada di suatu negara. Oleh sebab itu diperlukan strategi yang tepat dalam hal untuk bisa meningkatkan nilai kemampuan dalam akses pasar. Nah, setelah kita tahu akan tujuan, berarti selanjutnya Pak, perusahaan harus menyusun langkahnya Pak, proses dalam perumusan strategi yang sering disebut sebagai apa? Formulasi strategi. Nah, ini bisa digunakan dalam konsep manajemen strategi. Nah, ingat konsep manajemen strategi dalam hal menerapkan strategi. Oh ya. Nah, pertama dimulai dari sini. Apa dulu waktu belajar manajemen strategi? Ya. Belum, berarti apa? Tentukan visi dan misi. Nah, visi dan misi. Berarti apa? Perusahaan internasional harus punya impian, cita-cita, keinginan apa yang ingin dicapai terhadap masa depan perusahaan. Nah, biasanya visinya apa? Menggambarkan impian perusahaan yang ingin dicapai dalam jangka waktu panjang, ada yang 5, 10 tahun, 15, 25 tahun, bahkan lebih sampai 30 tahun. Oh, berbeda-beda kenapa? Dalam mencapai suatu impian yang direalisasikan. Oleh sebab itu, visi kan sering disebut sebagai visioner. Kenapa? Karena mengandung nilai masa depan. Nah, berarti kenapa berbeda-beda nih visi dari setiap perusahaan internasional? Ada kemampuannya 5 tahun, ada 10 tahun, ada 15, 20, bahkan lebih. Nah, kenapa nih? Enggak setiap perusahaan internasional seragam. Nah, kenapa? Berbeda-beda. Ada yang mengasih komentar? Kenapa perusahaan internasional itu berbeda-beda dalam mencapai sebuah nilai impiannya terhadap strategi yang dibangun? Nah, ingatkan kenapa setiap perusahaan kemampuan dalam bisnisnya berbeda-beda, sumber daya organisasi yang dimiliki juga berbeda. Oleh sebab itu, kemampuan dalam mewujudkan visi juga berbeda. Nah, untuk bisa mencapai suatu masa depan, bagaimana kriteria dalam pembuatan visi? Nah, apa yang harus terpenuhi dalam kriteria pembuatan visi perusahaan internasional? Apa nih? Nah, apa yuk? Namanya visi berarti apa? Harus bisa membawa inspirasi kepada apa? Seluruh anggota-anggota dalam organisasi di seluruh divisi dan unit kerja untuk bersama-sama mewujudkan sebuah impian. Nah, yang kedua apa? Nah, kedua melihat realistisnya kemampuan dari perusahaan. Bagaimana kemampuan perusahaan? Dilihat dari sumber daya, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, impiannya bisa tidak direalisasikan. Nah,
Yang ketiga apa? Harus membuat tolak ukur. Apa yang menjadi tolak ukur? Instrumen dalam mencapai visi tersebut. Nah, oleh sebab itu dalam mencapai visi apa nih? Harus diuraikan. Kalau dalam usaha kan ada target, tujuan yang diuraikan dari visi untuk pencapaian 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Kenapa perlu diuraikan dulu dari visi? Supaya perusahaan punya indikator instrumennya, semakin menjauhi kenyataan atau semakin mendekati realitas dari impian yang bisa diwujudkan. Nah, lalu apa lagi visi? Harus mengandung nilai motivasi supaya menggerakkan anggota-anggota dalam organisasi, baik di setiap divisi atau unit kerja, untuk bersama-sama berkontribusi dalam hal apa? Pemikiran, tenaga, kemampuan, keterampilan, keahlian, dengan memotivasi dan membangun komitmen bersama dalam mencapai visi. Nah, setelah visinya apa? Langsung perusahaan harus membuat pernyataan misi. Nah, ada yang tahu misi? Nah, kayak film aja, Mission Impossible. Nah, apa mission? Dari kata misi. Apa nih? Misi. Dari visi, impian, harapan, keinginan, masa depan yang dibuat dalam bentuk pernyataan atau statement. Nah, contohnya Pak Bu ya gampang aja tuh, kita lihat tuh. Di situ ada tulisan vision. Nah, lalu ada bawahnya vision apa tuh? Atau misi. Nah, ya berarti pencapaian terhadap impian yang diuraikan lebih lanjut terhadap hasil atau output yang ingin dicapai terhadap masa depan. Contoh tuh 2000 berapa tuh? Oh, di situ tulis 2035 ya kalau nggak salah. Nah, ini mencapai misalnya perguruan tinggi internasional. Nanti diuraikan internasionalnya seperti apa? Apakah internasional nanti mampu mengembangkan misalnya ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, ataukah unggul dalam bidang riset, ataukah unggul dalam bidang misalnya manajemen terhadap kewirausahaan, atau inovasi terhadap pengembangan manajemen. Nah, apa yang mau ingin dicapai dari hasil masa depan? Nah, setelah visi-visi di sini diuraikan lagi prosesnya apa nih? Nah, dalam memutuskan strategi yang akan diterapkan oleh perusahaan internasional. Nah, apa di sini? Ayo, Pak kelas, tadi saya bertanya belakang. Udah ambil manajemen strategi? Sudah, Pak. Nah, berarti apa nih? Nah, di sini memerlukan apa nih? Nah, proses rumusan strategi yang nantinya diputuskan oleh perusahaan internasional. Apa nih di sini? Nah, di sini nih. Analisis lingkungan internal. Lingkungan internal kita harus analisis dengan audit, yaitu apa? Di fungsi bisnisnya. Seperti contoh perusahaan Toyota misalnya diambil. Bagaimana kekuatan fungsi bisnis dalam keuangan? Misalnya, apa yang dinilai dalam keuangan? Pengelolaan keuangan terhadap cash, likuiditasnya, piutang, utang, beban perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pengelolaan keuangan kinerjanya sudah baik atau belum? Nah, pendekatan apa yang digunakan untuk mengukur nilai kesehatan keuangan? Apakah menggunakan rasio keuangan? Apakah menggunakan nilai akuntansi dan lain sebagainya? Nah, setelah keuangan apa? Lingkungan pemasaran. Nah, lingkungan selanjutnya fungsi pemasaran, marketing. Nah, apa yang dinilai dalam marketing kira-kira nih dalam perusahaan internasional untuk menetapkan strategi? Kalau dalam marketing pemasaran, ada sih konsentrasi marketing? Belum ambil konsentrasi, belum penjurusan. Oh belum. Nah, berarti udah ambil kan marketing 1-2 dasar amalan kita? Oh, maksud oh, semester 2. Kira udah semester 6. Nah, marketing ini apa? Seperti misalnya melihat dari
Dilihat apa? Pertama produk. Bagaimana produk yang dihasilkan? Seperti misalnya Nike. Nah, dinilai dari kualitasnya, daya tahannya, bentuknya, kemasannya, nah desain warnanya dan lain sebagainya. Nah, setelah produk apa? Bagaimana menetapkan nilai harga? Nah, apa yang ditetapkan nilai harga? Apakah berdasarkan persaingan, berdasarkan biaya produksi, berdasarkan keunggulan produk, berdasarkan teknologi, berdasarkan proses produksi, nah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dilihat dari promotion. Bagaimana perusahaan melakukan promosi seperti Nike? Apa promosinya? Apakah cukup dengan menggunakan iklan di media cetak seperti di berbagai surat kabar atau di baliho? Nah, ataukah dengan media elektronik seperti radio? Ataukah seperti misalnya di berbagai stasiun televisi? Ataukah iklannya dengan menggunakan media sosial, direct marketing? Nah, seperti memanfaatkan Facebook, lalu memanfaatkan iklan baris di YouTube, atau memanfaatkan video singkat yang ada di YouTube dengan iklan 1 menit, nah, atau dengan misalnya menggunakan Line atau IG, Instagram dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya placement. Apa nih placement? Dari kata placement, penempatan, bagaimana mendistribusikan produk. Nah, apa yang perlu diciptakan dalam saluran pemasaran? Bagaimana produk itu bisa sampai ke tangan konsumen sesuai dengan kebutuhan, permintaan, dengan kemampuan perusahaan dalam menawarkan produk. Nah, dilihat distribusinya, bagaimana perusahaan merancang distribusi. Nah, setelah marketing apa? Jangan lupa fungsi bisnis berikutnya apa? Production. Nah, apa ini production? Namanya production yang dari kata produksi bahasa Indonesia-nya. Itu apa? Kemampuan dalam menghasilkan produk. Nah, seperti misalnya nih handphone. Nah, perusahaan menghasilkan handphone, misalnya perusahaan China, Xiaomi. Nah, maka Xiaomi harus merancang bagaimana produksinya, dimulai dari bahan baku, bagaimana mengubah bahan baku menjadi bahan setengah jadi, apa metodenya, bagaimana kapasitas produksinya, berapa banyaknya bahan baku, bagaimana memeriksa kualitas dari bahan baku, lalu bagaimana inspeksi atau pemeriksaan di awal dari proses produksi sampai bahan jadi, lalu outputnya apa yang perlu dihasilkan, bagaimana nanti outputnya, seperti misalnya daya tahan baterainya, chipsetnya apa yang digunakan, lalu apa keunggulan dan manfaat produk yang ditawarkan dan lain sebagainya. Nah, lalu metode apa dalam produksi? Perlu nggak menghitung rata-rata produksi? Nah, selanjutnya SDM. Apa nih SDM yang dinilai? SDM. Ya, bagaimana dilihat dari tenaga kerjanya, dari kemampuan, keterampilan, keahlian, nilai kompetensi, perilaku di tempat kerja, kepuasan kerja, loyalitas, nah, perilaku dalam bekerja dan sikap bekerja dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu perlu SDM di perusahaan dikelola dengan apa? Pendekatan manajemen sumber daya manusia atau personalia. Dengan cara apa? Memberikan pelatihan, memperhatikan karir, memperhatikan kesejahteraan. Nah, lalu bagaimana menciptakan loyalitas, dedikasi pekerja dan lain sebagainya. Nah, selesai sampai di sini? Belum, masih ada satu lagi fungsi bisnis. Apa? Yang sering juga disebut sebagai ini R&D atau dalam bahasa Indonesia lead by. Nah, kalau bahasa Inggrisnya research and development. Kalau bahasa Indonesia penelitian pengembangan. Nah, yaitu apa? Perusahaan perlu untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam apa? Pengembangan produk supaya dapat melakukan inovasi sesuai apa? Kebutuhan selera dari konsumen. Nah, oleh sebab itu perusahaan internasional perlu ada lingkupan lembaga penelitian, riset and development supaya bisa menghasilkan inovasi dan pengembangan produk.
Nah, di sini apa nih? Nah, sesudah itu masuk ke sini analisis lingkungan lagi. Tadi apa? Ya, lingkungan eksternal dalam bisnis. Nah, apa saja lingkungan eksternal dalam bisnis? Nah, pertama dilihat dari lingkungan industri. Nah, apa yang kita analisis lingkungan industri? Nah, kita mulai dari sini pendekatan Porter, yaitu apa? Analisis persaingan perusahaan yang sejenis. Misalnya contoh, saya sebagai pengusaha membuka pabrik di Indonesia sebagai pengusaha Xiaomi menghasilkan handphone ini. Nah, maka saya harus lihat siapa persaingan yang ada di Indonesia, market pasar Indonesia dalam industri smartphone. Siapa saja yang menghasilkan persaingan dalam perusahaan sejenis, produknya yang hampir sama. Apa nih? Oppo, Samsung, iPhone. Nah, lalu apa lagi? Realme, Intel, dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Nah, saya harus perhatikan bagaimana mereka nih dalam persaingan perusahaan sejenis, kemampuan dalam akses pasar, inovasinya, kemampuan dalam keberagaman produk, bagaimana kualitasnya, pelayanannya, distribusinya, dan lain sebagainya. Nah, masuk ke sini, apa nih? Setelah ini selesai, masuk ke sini. Apa nih? Yang dianalisis dalam lingkungan eksternal. Nah, konsumennya, bayarnya. Nah, kalau saya masuk ke pasar market Indonesia, bagaimana sih perilaku konsumen di Indonesia pada umumnya dalam hal keputusan pembelian? Maka saya bisa beradaptasi terhadap strategi untuk bisa meningkatkan kemampuan akses pasar saya untuk masuk ke pasar Indonesia. Nah, berarti bagaimana perilaku konsumen di Indonesia? Perilaku konsumen di Indonesia bagaimana? Nah, pasti kan dalam seumur hidup pasti pernah beli barang kan, nggak mungkin nggak pernah. Oke, konsumen Indonesia pertama sensitif terhadap harga begitu peka, selisih 1.000 goceng 5.000 aja bisa pindah. Oke, lalu boleh kita perilaku Indonesia, perilaku konsumen Indonesia di pada umumnya. Nah, tadi sensitif terhadap harga. Nah, apalagi nih perilaku konsumen di Indonesia. Nah, jangan orang Indonesia iya. Ya, orang Indonesia kecenderungannya apa? Pengen murah tapi kualitasnya bagus. Nah, ini perilaku konsumen di Indonesia. Oke, apalagi nih perilaku konsumen di Indonesia dalam keputusan pembelian. Oke, orang Indonesia sangat sensitif terhadap merek. Biasanya dia memiliki fanatisme terhadap merek. Nah, gimana nih ketua kelas? Perilaku konsumen di Indonesia. Ya, masih ada lagi apa nih? Nah, jangan lupa orang Indonesia suka terhadap berbagai promo. Nah, kayak diskon, bundle. Nah, lalu apa lagi? Ada paket. Nah, setelah ini kita analisis lingkungan industri dan unsur yang lain. Di sini apa nih? Nah, perhatikan suppliernya. Bagaimana supplier? Misalnya contoh, saya produsen KFC, maka saya harus perhatikan supplier. Seperti apa perhatian supplier? Terhadap pemasok kebutuhan daging sapi dan daging ayam. Nah, bagaimana supplier yang harus saya perhatikan kira-kira nih? Nah, katakan Anda pengusaha KFC. Nah, membeli franchise atau waralaba dari KFC. Nah, bagaimana memperhatikan supplier dalam memasok kebutuhan daging ayam dan sapi? Oke, jangan bergantung kepada satu supplier. Kalau bergantung satu supplier bisa beresiko tinggi
rugi, suppliernya tiba-tiba menaikkan harga tanpa pemberitahuan, kita akan ikut. Nah, ini akan berdampak terhadap bisnis. Nah, oke, berarti apa lagi nih? Nah, perhatikan satu lagi bahwa supplier itu harus dilihat bagaimana kualitas bahan bakunya. Nah, lalu perhatikan bagaimana isi perjanjian yang harus disepakati antara hak dan kewajiban. Nah, ini dia. Nah, lalu di bawah apa nih? Sini. Apa yang harus diperhatikan? Ya. Apa nih? Produk sip to C. Artinya ada nggak produk dari perusahaan-perusahaan internasional yang bisa mempengaruhi terhadap produk pengganti yang memberikan nilai manfaat yang lebih. Contohnya apa? Contohnya, nah boleh begitu jam tangannya nih. Nah, dibalikin tengah. Oh mahal ya, bikin dulu ya. Nah, misalnya produk dari perusahaan internasional Alba misalnya menghasilkan jam. Nah, kenapa sekarang banyak konsumen di Indonesia, contohnya ketika Alba memasuki pasar Indonesia, kok banyak konsumen yang sekarang jarang untuk membeli jam tangan. Nah, kenapa nih? Nah, karena sudah ada produk pengganti yang menawarkan manfaat yang lebih. Contoh, orang malas menggunakan jam tangan, ngapain Pak? Udah ada handphone udah lengkap Pak, udah ada jam tangan, udah ada alarm, udah bisa main game, udah bisa download berbagai file. Nah, sehingga fungsi daripada jam tangan itu sudah hilang. Nah, oleh sebab itu supaya jangan ditinggalkan konsumen apa? Berarti mau tidak mau nih harus inovasi. Nah, ini dia sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen. Masih ya. Nah, naik lagi di atas apa nih? Pesaing baru, betul. Siapa pesaing baru? Misalnya contoh perusahaan industri otomotif di Indonesia sudah lama dikuasai oleh industri otomotif Jepang, Toyota, Yamaha, Honda, Suzuki. Nah, tiba-tiba masuk pemain baru yang ikut bersaing dalam hal memperebutkan pasar industri otomotif di Indonesia, sehingga mempengaruhi terhadap keuntungan dalam pemain lama. Nah, siapa nih contohnya? Nah, seperti apa? BYD. Nah, lalu apa lagi? Nah, seperti Hyundai. Nah, ini juga pemain baru. Lalu apa lagi? Produk industri otomotif dari Korea, dari Volvo. Nah, lalu apa lagi? Dari China, Wuling. Nah, ini mulai memasuki pasar industri otomotif di Indonesia. Nah, setelah ini apa? Baru kita analisis lingkungan eksternal yang lain. Dilihat dari faktor ekonomi. Bagaimana nih ekonomi Indonesia? Nah, perusahaan internasional harus melihat faktor ekonomi. Ketika ingin memproduksi dalam jumlah besar, harus dilihat bagaimana nih sekarang kondisi daya beli masyarakat di Indonesia, tingkat inflasi, pendapatan dari suatu negara, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran. Nah, ini akan mempengaruhi dalam hal bisnis internasional. Lalu apalagi selain faktor ekonomi? Nah, faktor politik. Bagaimana faktor politik di Indonesia dalam ketentuan regulasi ketika investasi asing masuk ke Indonesia, mendirikan pabrik? Bagaimana nih regulasi, ketentuan, aturan, nilai persaingan, kebijakan terhadap pajak, dan lain sebagainya. Nah, apa lagi? Masih ada? Ibarat sinetron masih 100 episode nih. Nah, apa lagi? Nah, faktor sosial. Bagaimana faktor sosial? Seperti apa? Nah, seperti persepsi, budaya, kebiasaan,
mau liburan nasional seperti Natal, Tahun Baru, lalu Idul Fitri, banyak perusahaan-perusahaan internasional melakukan promo besar-besaran, entah itu Samsung, entah itu iPhone, entah itu perusahaan industri minuman seperti Coca-Cola, Fanta, bahkan industri makanan seperti Facebook, McDonald, KFC pasti meningkatkan promosinya secara gencar. Kenapa? Nah, padahal di bulan-bulan yang biasa dia promosinya nggak terlalu gencar. Tapi pada saat mau libur nasional, nah seperti Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, nah ini perusahaan jor-joran dalam melakukan promosi. Nah, kenapa Pak? Karena pada saat itu perusahaan masyarakat konsumen Indonesia pasti meningkatkan daya belinya. Nah, yang biasa berbelanja misalnya anggarannya sekian, ditingkatkan. Kenapa? Karena memasuki liburan nasional yang dipengaruhi oleh nilai religi. Seperti pada saat kumpul dengan keluarga besar, pasti kan mau nggak mau meningkatkan konsumsi makanan. Nah, lalu mau nggak mau namanya pulang kampung, ada yang punya uang lebih, ganti motor, ganti mobil baru. Nah, bilang, Nis, pamanmu nih berhasil dari kampung nih, ikutin dong jejak paman. Nah, ini dia. Apalagi? Ya, faktor sosial apalagi nih selain dipengaruhi oleh religi, kebiasaan. Nah, contoh, kenapa pada saat industri makanan, nah, seperti AW, McDonald, KFC, nah merubah daftar menunya, ada perkedel, ada ayam goreng saus kari, gulai, betul, sambal mata, nasi buk, nah perkedel, apalagi bulan puasa KFC tambah menu kurma, nah ada ditambah saus rendang, nah, saus padang. Kenapa nih? Padahal kalau yang misalnya suatu saat misalnya dikasih rezeki lebih sama Tuhan, jalan-jalan luar negeri, katakanlah yang dekat ke Singapura, coba tanya, pesan satu nasi buk sambal matang, pasti KFC di Korea di KFC atau di McDonald di Singapura bingung bos. Ditanya nasi buk sambal matang, mereka tidak mengenal. Kenapa? Karena nilai sosial dipengaruhi pada saat perusahaan asing masuk atau perusahaan internasional masuk ke Indonesia, mereka harus melihat dari faktor sosial seperti kebiasaan atau perilaku dalam hal urusan pembelian. Nah, contoh yang lain, kenapa Toyota, Yamaha, Honda, serta mobil-mobil dari Eropa, Ford, nah Lamborghini ketika masuk ke Indonesia itu merubah setirnya dari kiri ke kanan. Kenapa sih? Nggak kiri aja kayak di negara asalnya. Ketika masuk ke pasar Indonesia dirubah. Nah, kenapa nih? Posisi tempat-tempat di Indonesia itu sebelah kiri, jadi pengemudinya kanan. Kalau di luar negeri itu rata-rata. Kalau di luar negeri kan hampir semua pengemudi driver selalu udah kiri. Nggak ada driver ke kanan, cuma di Indonesia. Nah, kenapa tuh? Sehingga tadi industri otomotif dari perusahaan internasional, entah itu misalnya Toyota, Yamaha, Honda, atau Ford, atau BMW, atau Fisher, nah, masuk ke Indonesia dirubah tuh setirnya dari kiri ke kanan. Kalau setir kanan, kalau setir kiri nggak boleh masuk ke Indonesia. Paling boleh menjadi kayak doang. Bukan. Kenapa? Karena faktor daripada kebiasaan. Nah, di Indonesia itu melakukan berbagai aktivitas perilaku konsumen itu selalu dari kanan. Nah, apa buktinya? Gampang, sederhana. Waktu kalian kecil terima hadiah, nah kalau terima tangan kiri apa? Nggak sopan. Nah ini sudah berarti kebiasaan perilaku Indonesia dimulai dari segala sesuatu kanan. Nah ini, sehingga mempengaruhi dalam berbagai aktivitas. Lalu apa lagi? Faktor hukum. Nah, apa yang perlu dilihat dalam analisis faktor hukum dalam keputusan strategi internasional? Faktor hukum. Nah,
Baru-baru ini kita dengar banyak perusahaan-perusahaan internasional membatalkan investasinya ke Indonesia yang tadinya sudah mereka setuju. Mereka melarikan modalnya, ada yang ke Thailand, ada yang ke Vietnam, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Brunei. Nah, bahkan hampir banyak sekarang perusahaan-perusahaan internasional itu batal. Seperti salah satunya perusahaan internasional itu Tesla batal. Nah, kenapa? Padahal sudah berkunjung ke Indonesia, sudah melihat kondisi Indonesia, tinggal tekan kontrak saja perjanjian. Nah, tapi batal akhirnya. Salah satu contohnya seperti Tesla. Nah, itu batal. Nah, kenapa? Dari faktor nilai hukum. Bahkan seperti contohnya lagi, nah BMW sekarang sudah tidak lagi pabriknya di Indonesia, hanya kantor pemasarannya aja masih. Nah, sudah dipindahkan ke Thailand. Nah, kenapa tuh? Nah, bukan karena faktor hukum regulasi kita yang belum dinilai baik, seperti regulasi kita yang masih berbelit-belit. Nah, prinsip daripada perizinan kalau di Indonesia kan masih susah. Izin mendirikan usaha itu bisa 3 atau 6 bulan. Sedangkan di Vietnam itu dalam jangka waktu 3 hari atau 5 hari perizinan sudah selesai. Bahkan semuanya bisa diatur, misalnya sampai lokalisasi di mana tempatnya, terus berapa banyak kebutuhan tenaga kerja itu dibantu pemerintah. Nah, kita izinnya doang itu bisa 3 bulan 5 bulan. Nah, lalu apa lagi? Belum lagi, nah kita tahu sendiri kalau prinsip birokrasi Indonesia tahu sendiri kan apa? Nah, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Nah, itu begitu. Nah, akhirnya apa? Ya dibuat deh susah, bolak-balik proposal kurang ini, kurang itu. Nah, nanti bila udah selesai, kepala kabinetnya sedang dinas keluar kota seminggu lagi ya. Nah, ini ya. Nah, setelah kita tahu faktor eksternal, berarti apa? Kita harus analisis seberapa jauh nilai pengaruhnya dengan analisis suhu bawah. Nah, ada yang tahu SWOT? Nah, S-nya strength. Bicara strength-nya apa? Nilai kekuatan apa yang perlu dibangun dalam perusahaan terhadap fungsi bisnisnya, baik dalam pemasaran, keuangan, produksi, dan SDM-nya. Dan research and development-nya. W-nya ini apa, W? Kelemahan-kelemahan apa yang masih bisa dimiliki perusahaan dalam menjalankan bisnis? Apakah kelemahannya dalam keuangan, pemasaran, produksi, atau SDM-nya? Nah, lalu dilihat dari O. Peluang-peluang apa yang masih bisa diraih? Misalnya contoh, saya ingin mendirikan industri otomotif, peluang kesempatannya masih besar atau tidak? Nah, itu harus dianalisis. Nah, lalu T. Nah, ancaman apa yang perlu dihadapi? Misalnya saya buka pabrik industri handphone, smartphone. Nah, bagaimana ancamannya? Misalnya salah satunya dari persaingan dan lain sebagainya. Nah, setelah kita analisis SWOT, kita gunakan matriks. Matriks apa? TWOS. Nah, yang sudah ngambil coba kelas tadi dalam manajemen strategi katanya. Nah, apa tuh matriks TWOS? Tadi kan sudah SWOT, sekarang matriks TWOS. Nah, kaitkan unsur-unsur ini. S dengan O, S dengan W, S dengan T. Nah, artinya apa? Kalau kekuatan perusahaan dibangun dengan terus-menerus dan memiliki daya unggulan, peluang kesempatan apa yang akan ditingkatkan? Lalu kalau perusahaan meningkatkan kekuatan dan kemampuan bisnis menjadi lebih baik, kelemahan apa yang bisa diantisipasi? Nah, kalau perusahaan meningkatkan kemampuan bisnisnya menjadi lebih baik, maka ancaman-ancaman apa yang bisa terhindari? Nah, ini dia. Nah, selanjutnya bicara W dengan O, W dengan S, W dengan T. Nah, apa ini? W dengan O. Oh, nah, kalau kelemahan ini dibiarkan, perusahaan tidak peduli, nah, merasa kelemahan itu ya tidak mempengaruhi dalam bisnis, berarti peluang apa yang akan hilang?
Nah, kalau kelemahan ini dibiarkan, maka kekuatan bisnis apa yang akan segera hilang? Nah, lalu kalau kelemahan ini dibiarkan, maka ancaman apa yang akan segera datang bagi perusahaan? Nah, setelah ini apa? Dikaitkan lagi O dengan T, O dengan W, O dengan S. Nah, apa nih? O dengan T, OT. Nah, kalau peluang-peluang itu ingin diraih, maka ancaman apa yang harus bisa diantisipasi? Kalau peluang-peluang itu akan mau diraih dengan baik untuk mendapatkan keunggulan dan kemampuan dalam hal bersaing serta meningkatkan keuntungan, maka kelemahan apa yang harus bisa diperbaiki? Nah, lalu kalau peluang ini kita bisa raih, nah maka kekuatan apa yang perlu dibangun dalam bisnis? Nah, setelah ini apa? Nah, udah selesai, baru kita analisis lingkungan berikutnya dengan IPAS dan EPAS. Coba apa itu IPAS dan EPAS? Oke, silakan. Ingat, di IPAS internal faktor analisis scanning, E-nya eksternal faktor analisis scanning. Berarti menganalisis faktor lingkungan internal dan eksternal dalam bentuk apa? Tabel nih. Nah, tabel. Ini ada nomor, kategori, nilai, bobot. Nah, nilai kali bobot. Nah, contohnya apa yang mau kita ambil? Misalnya apa? Perusahaan internasional apa? Misalnya contoh Unilever, misalnya PT Unilever. Nah, yang mau kita analisis misalnya apa dulu? IPAS apa EPAS? Nah, misalnya IPAS. Nah, kategorinya apa? Misalnya kategorinya marketing dulu di sini. Nah, apa yang mau kita analisis unsurnya? Produk misalnya. Nah, kita uraikan, misalnya contoh, produk yang dihasilkan Unilever mampu memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia terhadap keinginan dan harapan serta kepuasan terutama terhadap produk dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, seperti kecap, saus dan lain sebagainya. Bagaimana betul nggak bisa memenuhi keinginan konsumen? Kalau betul, kasih nilai 5, sangat betul, betul 4, cukup betul 3, tidak betul 2, sangat tidak betul 1. Nah, betul nggak? Kasih 5. Bagaimana bobotnya, mempengaruhi nggak? Kalau mempengaruhi kasih 1. Kalau mempengaruhi kasih 0. Di kategorinya cuma 2, 5 kali 1 nih. Nah, 5. Lalu uraikan lagi bawahnya. Nah, setelah produk apa? Nah, ini dia. Nah, setelah IPAS selesai, belum, sinetron masih panjang nih. Berarti analisis EPAS-nya. Metodenya bagaimana? Sama. Hanya kategorinya diganti kategori lingkungan eksternal. Apa yang mau kita analisis pertama dulu? Misalnya lingkungan industri. Yaitu apa? Persaingan sejenis. Misalnya Unilever menghadapi persaingan sejenis dalam memperlukan pasar di Indonesia untuk meningkatkan akses dalam hal persaingan yang dihadapi terhadap PT ABC. Nah, lalu apa lagi selain ABC? Persaingan terhadap produk kebutuhan sehari-hari. PT Wings Group yang menghasilkan sabun corek dan lain sebagainya. Nah, bagaimana persaingannya? Sangat ketat nggak? Kalau ketat kasih 5. Mempengaruhi nggak? Kasih 1. Nah, setelah itu uraikan kategori eksternal yang lain. Nah, sesudah ini kita masuk ke tahapan proses dari strategi bisnis internasional. Nah, itu apa sih ini? Nah, karena penjelasannya kamu, nah sini aja. Nah, apa nih? Ya, apa lagi nih? Nah, coba yang paling pojok. Nah, apa lagi di sini? Nah, coba proses
strategi. Nah, setelah ini apa? Baru di sini nih. Yaitu apa? Mengembangkan berbagai alternatif strategi yang akan diputuskan. Tapi dengan catatan perusahaan harus meningkatkan kemampuan bisnisnya secara internal dulu dengan cara apa? Tadi yang sudah disebutkan kelompok masih ingat dengan value chain. Nah, tadi sudah disebutkan kelompok value chain ini apa? Ya, value chain. Ayo. Hah? Bukan. Value chain, rantai nilai. Rantai nilai pasokan. Rantai nilai pasokan. Apa nih? Yang tadi sudah dibahas sama kelompok. Ya, berarti apa? Strategi yang ditetapkan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan internal bisnis dengan cara menambah nilai terhadap proses produksi. Agar apa? Margin keuntungan dapat ditingkatkan. Dengan cara apa? Pertama, harus memperhatikan input dulu. Nah, inputnya harus benar dalam memeriksa segala bahan baku. Setelah itu apa? Proses produksinya bagaimana? Yang selanjutnya apa? Support dalam bisnis seperti keuangan, SDM, pemasaran, pemasok logistik. Nah, lalu bagaimana informasi? Nah, setelah itu apa? Jangan lupa bagaimana produk dihasilkan. Nah, setelah itu bagaimana menciptakan dari logistik supaya bisa diantarkan dan perusahaan mendapatkan keuntungan. Nah, setelah itu dapat bisa menggunakan skala ekonomi. Nah, apa ini skala ekonomi? Skala ekonomi. Nah, coba bacakan. Nah, ketua kelas skala ekonomi. Skala ekonomi. Oke, jadi apa? Skala ekonomi menekan biaya produksi seminimal mungkin supaya harganya bisa kompetitif atau bersaing, atau istilah masyarakat umum murah relatif harga tawar. Nah, ini dia skala ekonomi. Nah, selain itu bisa menggunakan skala produksi. Nah, apa nih skala produksi? Ayo. Nah, coba balik belakang dulu ya. Coba apa skala production? Skala production. Oke, jadi kemampuan perusahaan dalam meningkatkan produksi dengan cara apa? Meningkatkan kemampuan kualitas sumber daya manusianya dengan potensi, keahlian, keterampilan, keahlian khusus dalam bekerja dan lain sebagainya. Nah, setelah ini apa? Perusahaan bisa mengembangkan berbagai strategi dalam bisnis internasional seperti strategi internasional. Strategi internasional. Nah, apa nih strategi internasional? Coba. Nih, strategi internasional. Coba. Katanya mau dilebar. Oh, Pak, berarti saya duluan. Apa strategi internasional? Seperti strategi internasional itu kayak perusahaan iPhone, Samsung, Nokia, lalu Xiaomi,
perusahaan dengan menciptakan keseragaman produk. Jadi produk yang dihasilkan misalnya kayak Samsung di Korea dengan di Indonesia itu kualitas produknya sama dan dibedakan. Nah ini dia. Keputusan-keputusan terhadap produksi atau strateginya diambil dari pusat. Semua harus sama, nggak boleh ada yang beda. Nah ini strategi internasional. Seperti contohnya laptop dari Macintosh, nah dari produksi Apple, nah itu mau diproduksi dari Amerika sana ke Indonesia, nah jenis produknya harus sama, speknya dan lain sebagainya, nggak boleh ada yang beda. Nah tingkat kualitasnya juga sama. Nah ini strategi internasional. Nah ada strategi strategi lokalisasi atau strategi lokal. Nah, apa nih? Ayo. Nah, ini sama nih. Nah, strategi lokal. Bukunya mana, Tom? Aduh. Boleh dia. Ayo, bukunya boleh kayak playbook dia ngomong. Nah, itu kita nyanyi ulang panjang teman kami, teman balik. Ya. Nah, apa tuh strategi lokal atau lokalisasi? Oke, strategi yang ditetapkan perusahaan dengan menyesuaikan kondisi, situasi, keadaan dari market suatu negara yang akan dimasuki. Contoh McDonald merubah menu makanannya. Tadi ada tambahan perkedel, lalu gulai ayam, lalu ada nasi uduk sambal mata dan lain sebagainya. Nah, ada terakhir strategi standar internasional. Apa nih strategi standar internasional? Nah, coba strategi standar internasional. Oh, ini boleh. Apa nih strategi standar internasional? Oh. Standar internasional di mana? Oh, telah terjadi, ya sudah lah gitu. Nah, standar internasional ini apa? Standar yang digunakan dalam perusahaan untuk memutuskan strategi di mana apa? Dia menekankan terhadap efisiensi, yaitu penekanan terhadap biaya produksi supaya biaya produksi itu bisa ditekan dengan serendah mungkin agar nanti harganya bisa bersaing. Seperti apa produk smartphone yang dihasilkan dari perusahaan China. Nah, kayak Vivo, Oppo, Infinix, Tecno, nah itu kan harganya bersaing. Nah, dengan harga bersaing berarti apa? Dia mencoba untuk memunculkan keunggulan kayak Tecno, Infinix, walaupun harganya murah, tapi memorinya besar. Lalu chipsetnya bisa bersaing. Nah, buat main game yang murah, nah sudah bisa misalnya FPS dan lain sebagainya. Nah, di sini masuk ke tahapan proses selanjutnya apa nih? Dalam strategi kira-kira. Nah, perusahaan akan memilih strategi apa yang digunakan. Tapi dalam memilih, perusahaan juga harus mengembangkan strategi alternatif untuk meningkatkan nilai kemampuan bersaing dan memasuki akses pasar. Seperti apa? Ada strategi
Oke, strategi yang dilakukan dengan kerjasama terhadap perusahaan lain, joint venture, seperti contohnya Sony Ericsson. Lalu seperti contohnya strategi kerjasama lagi seperti perusahaan Panasonic, Gobelindo. Nah, kerjasama antara perusahaan Jepang dengan perusahaan Indonesia yang ada di Sulawesi. Nah, lalu apa lagi? Seperti aliansi kerjasama Kijang, kerjasama industri otomotif Indonesia dengan China, dengan Jepang, itu kerjasama Indonesia dan Jepang. Kijang. Nah, ini strategi aliansi. Nah, ada lisensi. Nah, apa nih lisensi? Lisensi dari kata license. Udah makan ini. Ayo kira-kira apa nih itu? Lisensi, license. Oke, jadi memberikan hak paten. Misalnya contoh. Nah, ini ada Lenovo, tulisannya Lenovo Manufacturing International Taiwan. Tapi kenapa ditulis di bawahnya Made in Thailand, Waniham? Nah, kenapa? Atau perusahaan Dell kan suka ada Dell Manufacturing Computer Ltd International USA. Manufacturing di bawahnya ditulis Made in by China. Kenapa kok bisa? Nah, kenapa nih? Tadi lisensinya, karena lisensinya bisa dibeli ke pihak lain, seperti contoh pihak perusahaan China untuk bisa memproduksi Dell. Tapi nggak boleh sembarangan, tapi kualitas, spesifikasinya, standarnya harus memenuhi dari ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan dalam memberikan hak ciptanya. Lalu ada kontrak manufacturing. Apa ini? Kontrak manufacturing. Kayaknya sudah ada jawaban. Ini ya. Nah, apa itu kontrak manufacturing? Nah, coba kontrak manufacturing apa itu? Kontrak manufacturing. Model bisnis di mana perusahaan mengupayakan proses pembuatan produk kepada pihak ketiga. Oke, betul. Jadi adanya kerjasama internasional dengan pihak ketiga dalam membantu produksi. Nah, contohnya, kenapa kok banyak sepatu, misalnya sekarang kita lihat sepatu Nike, Reebok, Adidas, kita lihat tuh diproduksi di Vietnam, diproduksi di Thailand, diproduksi di Kamboja. Kenapa kok? Bisa, padahal kan Nike punya Amerika, Reebok punya Jerman. Tapi kenapa ditulisnya production by Vietnam? Kan suka ada kalau beli sepatu di toko atlet pun pas lihat Nike, tapi kok proses produksinya Thailand atau Vietnam, kenapa? Nah, karena tadi kontrak manufacturing mengundang pihak ketiga untuk membantu dalam produksi. Nanti diberikan nih, saya punya ingin kerjasama dengan Anda, ini spesifikasinya memenuhi nggak? Nanti kalau udah pakai produksi, sudah produksi sepatu, pakai merek saya ya. Nah, ini dia. Tapi Ya. si yang menyewa itu dia memegang kendali atas produk kita based on desain yang kita buat, atau dia bisa? Enggak, desainnya harus dari yang memberikan kontrak. Misalnya saya Nike, nah nanti dari desain semua, dari warna, dari bentuk, dari bahan bakunya, dari ukuran saya yang menentukan semuanya. Nah nanti terakhir saya minta cap dari label perusahaan saya. Nah gitu. Selanjutnya waralaba internasional atau franchise internasional. Apa nih waralaba internasional? Apa nih? Nah, siapa tahu suatu saat nih punya duit 5 triliun bisa franchise McDonald.
Nah, AW, KFC. Berarti apa nih? Nah, KFC memberikan hak terhadap orang lain untuk membuka usaha. Nanti ditentukan semuanya, cara manajemennya, pemasarannya, bagaimana proses produksinya, pengendalian kontrolnya, sampai kepada pengembangan produk dan lain sebagainya. Kita hanya menjalankan usaha tersebut. Nanti kalau sudah melakukan wawancara internasional, setiap tahun bayar royalti kepada McDonald yang ada di Amerika usahanya sesuai dengan kontrak perjanjiannya. Nah, ini dia. Nah, setelah ini apa? Baru terakhir. Di sini apa nih? Di sini. Di sini. Nah, di sini apa nih? Kira-kira. Nah, di sini. Tadi kan kita menganalisis strategi apa yang dikembangkan dan strategi alternatif yang akan kita gunakan. Nah, lalu apa lagi di sini? Kira-kira. Duduk. Nah, nanti udah seger kan? Bisa ditanya. Ya. Nah, tahapannya apa nih yang di sini? Nah, kira-kira tahapan strategi. Ya. Nah, berarti kita sudah memilih strategi yang akan kita gunakan dan strategi alternatif. Berarti kita melaksanakan, mengimplementasikan strategi. Nah, setelah mengimplementasikan, apa di sini nih? Nah, apa yang dilakukan di sini? Kira-kira apa yang dilakukan dalam strategi internasional? Evaluasi. Jadi kita melakukan evaluasi sejauh mana keberhasilan dalam strategi sesuai dengan apa? Tujuan, sasaran, visi dan misi, kemampuan dalam menciptakan keunggulan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan nilai efektif, nah, lalu kemampuan bersaing dan lain sebagainya. Nah, nanti kita harus uraikan dalam evaluasi, kita harus melihat kriterianya. Apa kriterianya dalam evaluasi? Nah, masih panjang nih. Sinetron bisa 10 episode. Nah, apa nih kriterianya? Nah, taruh sebentar, masih ada. Nah, gantian. Nah, apa nih kriterianya? Pertama yang tadi sudah disampaikan kelompok, yaitu melihat dari core computation, yaitu kemampuan dalam bersaing apa saja yang diciptakan. Nah, dengan apa melihat bagaimana memposisikan produk. Lalu apa lagi? Melihat dari persaingan, melihat dari target market, melihat dari apa lagi? Manfaat atau nilai tambah produk. Nah, lalu apa lagi core competition? Melihat dari inovasi. Nah, lalu melihat dari keberagaman produk. Dan sumber daya organisasi dan kemampuan dalam menjalankan fungsi bisnis. Nah, ini dia. Nah, setelah kita kaji kriteria tersebut, berarti, nah
Apa nih? Yang bawa feedback yang penting. Ya, bawahnya umpan balik feedback. Kalau ada perubahan yang cepat yang mempengaruhi terhadap proses strategi, antisipasinya apa yang perlu dilakukan? Nah, ini feedback. Contohnya apa? Kayak seperti COVID-19 itu melanda seluruh dunia, mengalami kegiatan bisnis terganggu. Berarti apa yang harus segera diambil perusahaan dalam tindakan yang cepat supaya jangan sampai bisnisnya semakin merosot. Nah, berarti ini harus ada umpan balik. Nah, ada pertanyaan? Belum terakhir? Nah, saya bahas. Terus saya serahkan kelompok. Ayo, ada? Oh, boro-boro mikir nih. Ada Pak, tadi. Nah, tantangannya apa nih? Berikutnya nih. Habis proses. Nah, berikutnya namanya menerapkan strategi kan tidak semudah balikan telapak tangan. Nah, berarti ada kendala atau tantangan yang dihadapi. Nah, kendalanya apa, tantangan yang dihadapi? Nah, kira-kira kendala perusahaan internasional untuk bisa menerapkan nilai strategi. Nah, sama kayak kalian kan belajar ada kendalanya. Kendala apa? Teman sebelah belum susah masuk, orang pintar berbanyak. Tahu suruh tahu seragam-seragam lu paling gede. Nah, lu tahu rumah bawaannya bawaan malas kan, bawaannya bawa bawahnya kan malas mulu. Nah, udah sini aja nongkrong di kantin. Nah, itu kan kendala dalam belajar. Misalnya teman mengalami. Nah, begitu juga dalam strategi bisnis internasional perusahaan ada kendalanya. Nah, kalau kendalanya kan tadi perubahan faktor lingkungan yang begitu cepat. Nah, perusahaan harus bisa merespon dengan cepat. Kalau tidak apa? Nah, kita lihat persaingan bisnis yang kalau tidak respon maka akan mengakibatkan kekalahan. Contoh kayak Nokia, responnya lambat dalam menghadapi perubahan terhadap industri handphone. Pada saat itu banyak yang sudah beralih ke smartphone dalam bentuk Android. Nah, lalu apalagi kayak semacam produk terlambat dalam merespon pasar terhadap inovasi, di mana smartphone mampu menghasilkan handphone bukan hanya sekedar untuk telepon dan untuk mengirim pesan, tapi juga handphone bisa untuk kamera. Nah, produk terlambat dalam hal merespon perubahan pasar. Nah, itu tantangannya. Terkadang kalau perusahaan besar, kelemahannya apa? Dia merasa wah perusahaan saya sudah besar, sudah pasti akan mampu bersaing, padahal belum tentu. Nah, contoh waktu Nokia mengalami kebangkrutan, untuk menyelamatkan perusahaannya, dia jual nilai sahamnya dengan sangat rendah. Nah, baru CEO-nya mengatakan, kami perusahaan Nokia bukan karena kami kalah, bukan karena kami tidak mampu mengelola bisnis dan manajemennya dengan baik, tapi karena arogansi kami yang masih mempertahankan model produk yang lama. Padahal respon pasar sudah berubah. Inilah keegoisan kami sebagai pemimpin perusahaan yang terlambat dalam menginovasi produk sesuai dengan perubahan. Nah, jadi kan dalam bisnis tidak ada yang abadi. Nah, lalu apa lagi tantangannya? Oke, sumber daya organisasi. Nah, perusahaan harus mempersiapkan sumber daya organisasi kalau ingin bisa bersaing. Nah, contohnya seperti kayak Samsung, sumber daya organisasinya harus dibangun dari apa? Kekuatan pemasarannya, kekuatan produksinya, kekuatan keuangannya, kekuatan terhadap distribusinya. Nah, kalau Samsung lemah, apa yang terjadi? Nah, bisa diambil alih pasarnya oleh pesaing yang lain. Nah, ini dia tantangannya. Nah, tantangan berikutnya apa nih? Nah, kira-kira tantangan ketiga yang dihadapi dalam
strategi bisnis internasional. Apa nih kira-kira tantangan ketiga? Korupsi. Nah, tantangan yang ketiga bisa perubahan peraturan regulasi yang berubah-ubah sehingga menyulitkan perusahaan internasional untuk beradaptasi terhadap nilai bisnis ketika memasuki pasar dalam negeri, atau pasar konsumen internasional. Nah, lalu apa lagi tantangannya? Ada penolakan terhadap produk-produk asing, sehingga harus bisa bagaimana mendesain strategi secara tepat apabila terjadi respon terhadap penolakan terhadap perusahaan-perusahaan internasional. Nah, seperti apa? Misalnya ada penolakan seperti pidato Prabowo, anti asing dan gitu. Nah, menghadapinya bagaimana nih? Kalau seperti itu, mau tidak mau, misalnya melihat kondisi pasar yang menguntungkan, maka kerjasama dengan perusahaan lokal. Nah, ini dia. Nah, itulah tantangannya. Oke, lanjut, silakan kelompok. Oh, kesimpulan besar. Nanti kita lempar saja nih. Tenang, ada rupanya semuanya. Oke. Nah, mulai dari paling belakang. Kesimpulan. Ayo, suaranya kecil amat kayak habis apa? Digebukin. Habis ketangkep misalnya itu ya apa? Ngaku gak? Enggak, bukan saya. Ayo, cuma kesimpulan jangan takut mas. Ayo. Menentukan strategi bisnis di kancah internasional itu pastinya kita memperhatikan faktor yang pertama dari ekonomi, dari politik, sosial dan dan juga memperhatikan bisnis seperti marketingnya, produksinya, juga pemasarannya dan menentukan karakteristik, menentukan visi dan juga misi untuk keberlangsungan dari bisnis itu. Oke, bisa dalam strategi bisnis internasional kita perlu menyusun proses strategi dengan baik, kayak visi, misi, tujuan, bagaimana lingkungan yang memberikan pengaruh dan lain sebagainya. Ya, betul. Nah ini nih, kayaknya ada masalah rambutnya sampai iris. Kalau dragon ball apa tuh tenaga dalamnya berkeluar semua. Iya, support saya ya namanya. Oke, berarti kita harus juga nih melihat kriterianya apa nih kalau dalam strategi bisnis internasional supaya strateginya bisa tepat nih kriterianya. Jangan lupa pertama apa jenis bisnis yang bisa dimasuki, apa saja jenis bisnis, bisa makanan, minuman, obat-obatan, industri otomotif dan lain sebagainya. Tentu setiap industri strateginya berbeda. Ibaratnya apa? Lain pupuk lain. Nah, lain artinya lain jenis bisnis industri, lain pula cara pendekatan atau strategi. Nah, lalu apa lagi kriterianya? Jenis bisnisnya, mereka kondisi. Nah, pasar kayak Anda memasuki pasar Eropa dengan pasar Asia Timur, beda nggak? Beda. Caranya, iklannya, produksinya,
dan lain sebagainya. Lalu apa lagi kriterianya tadi? Yang kedua, kita lingkungan, jenis bisnis, tingkat persaingan beda, persaingan di pasar Eropa misalnya dengan Asia Tenggara beda dan beda. Oleh sebab itu perlu dilihat dari nilai persaingan. Lalu penguasaan teknologi, kayak penguasaan teknologi di Asia Tenggara dan Eropa, nah, itu berbeda. Contoh di Indonesia belum masuk tuh mobil taksi auto driver kami Singapura. Kenapa belum masuk? Oh, tahu sendiri Indonesia. Lawan arah dari utara, taksi lawan arah bisa bahaya nabrak. Terus nggak ada tuh kalau di Singapura jalanan bolong. Nah, kita jalanan bolong masih ada. Nah, berarti apa tantangan kalau pakai taksi auto driver di Indonesia lebih besar. Nah, karena apa? Kondisi medan jalan raya Indonesia lebih besar. Nah, apa buktinya? Coba ya motor belum lampu hijau pun itu udah lebih agresif bro. Nah, bahkan kalau lihat kanan kiri udah lampu merah kosong, nah aman merah bu, apa merah bu, ngebut. Nah di tempat baik-baik, woi hati-hati, apa lu? Nah lu pakai kata begitu. Nah di jalan udah salah lebih berat lagi. Nah dia nabrak, kita yang ditabrak, dia lawan arah, kita yang dituntut ganti rugi. Nah ini dia, medannya lebih besar. Nah coba nih, apa kesimpulannya? Menjalankan bisnis kita Oke, jadi sebenarnya strategi bisnis itu tidak seperti membangun apa-apa, proses, analisis, lalu kebijakan-kebijakan atau pertimbangan sampai keputusan. Ya. Nah, apa kesimpulannya? Oke, jadi kita bisa memilih berbagai strategi. Tadi apa? Ada strategi nasional, strategi lokal, ada strategi internasional. Nah, oke, terakhir. Nah, apa kesimpulannya? Oke, perbedaan budaya. Menarik. Dari mana perbedaan budaya? Perbedaan budaya kayak gimana? Contoh misalnya salah satu apa? Kalau di Amerika kenapa tuh? Boleh melakukan promosi misalnya terhadap produk jasa, boleh mempromosikan keberhasilan. Dipamerkan ini loh mobil saya, ini loh apa berlian saya. Nah kanan kiri ini loh kalau saya. Nah tapi kalau di negara seperti di China melakukan promosi dalam jasa nggak boleh melakukan flexing. Nah, kalau di negara China itu dilarang kalau
promosi jasa dalam bentuk flexing, misalnya kita mempromosikan menjadi penyanyi terkenal, nah, supaya dapat job dari berbagai event-event. Nah, nggak boleh flexing dengan kekayaan, tapi kalau dikaitkan dengan kemampuannya, misalnya kalau di penyanyi prestasi apa yang sudah dicapai, lalu event-event apa yang sudah diikuti dalam skala nasional, internasional. Kenapa? Nah, kenapa? Nggak boleh. Gimana nih? Nanti nggak boleh apa? Rasisme. Apa nih? Nah, karena apa? Karena faktor budaya. Nah, karena budaya di China itu menjunjung tinggi keadilan sosial, nah berarti ketika terjadi bentuk flexing yang menyebabkan kesenjangan, nah, dan kecemburuan sosial itu hilang. Nah, berbeda dengan di Amerika. Kalau di Amerika apa? Budayanya individualisme. Artinya apa? Artinya kalau Anda ingin dikenal, ingin dipandang orang, ya perlihatkan apa keberhasilan yang telah Anda capai, bisa dari sisi materialisme. Ini dia, dari perbedaan faktor budaya. Nah, apalagi ini coba faktor budaya. Nah, tadi sudah saya kasih contoh perbedaan faktor budaya. Satu aja, sebanyak. Oh iya betul. Karena misalnya faktor kebiasaan makan. Nah, seperti orang Indonesia tahu sendiri. Kalau belum nyentuh nasi ya belum makan. Walaupun nih pagi-pagi udah roti, udah susu, udah coklat. Nah, habis itu udah takoyaki, habis itu kue cubit. Tetap kalau ditanya temennya nih, best friendnya, bestinya udah makan belum? Belum. Tadi belum makan udah susu segala macam, belum ngampur itu. Nah, masih di tenggorokan. Nah, berarti apa? Nah, faktor budaya di Indonesia. Nah, budayanya yaitu kalau belum nyentuh nasi belum yang makan. Oleh sebab itu berbeda kebiasaannya. Kalau di Amerika sarapan paginya apa? Salad, sayur-sayuran. Coba di Indonesia suruh makan salad tuh. Nah, kalau mau protes, belum 3 menit kok udah lapar lagi. Nah, maka dari itu kalau sarapan bisa yang laku apa? Nasi kuning, nasi uduk, lontong yang berat-berat kita, bubur. Pagi-pagi mana ada semua ya. Biasanya sore-sore. Kalau nggak siang-siang, mana ada orang nasi goreng. Nah, biasanya kita sarapan yang berat-berat kayak tadi nasi kuning, nasi uduk, lontong, gado, mie, ya. Oke, tutup, silakan. Nah, nanti kalian cari 3 contoh ya, perusahaan internasional yang menerapkan strategi. Nah, nanti kasih penjelasan. Perusahaannya apa? Bebas, dari perusahaan industri, otomotif, boleh makanan, boleh obat-obatan, boleh otomotif, boleh industri video games, dan lain sebagainya. Yang penting, perusahaan internasional. Nah, cari 3 contoh perusahaan internasional yang menerapkan strategi. Misalnya Honda, nah, mereka bla apa strateginya. 3 contoh perusahaan internasional yang menerapkan strategi. Yang ini oke.
Nah, marilah kita contoh dan berikan penjelasan secara komprehensif mengenai banyak perusahaan internasional yang menerapkan strategi. Nah, 3 perusahaannya itu apa? Kategori industrinya bebas, boleh industri dari makanan, boleh industri obat-obatan, boleh tekstil, boleh otomotif, dan lain sebagainya. Nah, saya dulu ya, bentar. Nah, waktunya 3-5 hari ya. Nah ini nih, tolong nih. Salah satu perwakilan belum ditutup WhatsApp-nya bahaya. Saya dulu ya, Evelyn. Oke, ada Vincent. Oke, Jonathan. Oke, ada Jessica. Oh, sakit. Sakit apa ya? Ya, sama-sama. Oh, oke. Asal jangan sakit hati ya. Nah, cepat sembuh ya. Cornelius Orlon. Oke. Vanessa. Oke. Corey Stephen. Oke, ada Jamie. Oke, ada Cecilia Andreas. Oke, ada Giselle. Oke, ada Justin Emmanuel. Oke, ada Nicola Saputra. Oke, ada Muhammad Fahmi. Oke, ada Jason Nuriawan. Oke, ada Joseph Timothy. Oke. Nggak lagi main saham nih, Joseph. Oh, Victor. Aurelia Sahi Mayanti. Oke. Muhammad Faiz. Oke. Ada yang belum diabsen atau terlewat? Ada? Rehan Pak. Ahmad Rehan. Ahmad Rehan dulu ya. Oh, Ahmad Rehan Saputra ya? Oke. Ada lagi yang mungkin akan terlewat? Kalau tidak ada, saya kira sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat malam semuanya. Ya, kita ulas kalau bantu PKL. Yo, ada bicara. Ya. Yo, tadi saya datang sini diterima semua. Nah yang belum tanda tangan